Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Jawabono dengan NIM 933072 dari kelas 2A. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil UAS saya dengan matkul sistem operasi. Sebelumnya, saya minta maaf. Di soal itu harusnya mengerjakan sambil record. Ini tapi saya mengerjakan dulu, baru saya record. Lalu masuk ke soal pertama, perintah dasar Linux. Buatlah script yang menampilkan tanggal saat ini, jumlah pengguna yang sedang login, dan direktori kerja saat ini. Simpan informasi ini dalam file log. Pertama yang saya lakukan yaitu saya membuat file bernama nanotugas1.sh. Lalu di sini memasukkan input chmod +x soal 1.sh, disimpan dengan /soal1.sh, lalu kita implementasikan menggunakan file bernama catlog.txt. Setelah itu akan menampilkan kayak begini, tanggal pengguna login direktori saat ini mendukung. Pengertian penjelasan filenya yaitu menampilkan waktu saat ini, jumlah user yang login ke sistem, misalnya 1 jika hanya kamu, dan posisi direktori kerja saat script dijalankan, misalnya home atau user. Semua informasi tersimpan dalam log.txt. Lalu lanjut soal nomor 2. Soal nomor kedua yaitu manajemen direktori. Tulis script shell yang membuat struktur direktori dengan beberapa subdirektori, kemudian buat perintah untuk menghapus direktori hanya jika kosong, dan tangani error jika mencoba menghapus direktori yang tidak kosong. Hal yang saya lakukan yaitu membuat file bernama nanotugas2.sh, lalu kita implementasikan menggunakan chmod +x soal 2.sh. Setelah itu kita mencoba run menggunakan perintah file /soal2.sh. Di sini hasil saya yaitu error karena kita menghapus data ke direktori tidak kosong. Lalu kita lanjut ke soal nomor 3, manipulasi file. Buatlah script yang membuat file teks menambahkan string ke dalam file tersebut, dan kemudian membaca isi file menggunakan utilitas seperti cat, mod, dan less. Di sini seperti tadi kita membuat nama file bernama nanotugas3.sh, lalu kita implementasikan ke dalam chmod +x soal 3.sh, lalu kita run menggunakan /soal3.sh. Lalu tampilannya akan seperti ini. Isi file menggunakan cat. Ini adalah isi file contoh.txt, baris tambahan isi file menggunakan more. Ini adalah isi file contoh.txt, baris tambahan dan hasilnya isi file menggunakan less. Penjelasan file tersebut yaitu isi file berhasil ditambahkan, ditampilkan dengan cut, bisa scroll dengan more atau less jika file panjang. Lalu kita lanjut ke soal nomor 4, kompresi dan pengarsipan file. Tulis script shell yang mengompresi beberapa file ke dalam arsip tar.gs, gadget, dan demonstrasikan cara menginstal file tersebut menggunakan perintah tar dan gadget. Seperti biasa, kita membuat file bernama nanotugas4.sh, lalu kita implementasikan menggunakan chmod +x, lalu soal 4.sh, lalu kita mencoba run menggunakan /soal4.sh. Lalu tampilannya akan menunjukkan seperti ini: file 1.txt, file 2.txt, lalu file 3.txt. Fungsi file tersebut yaitu saat tar min_exec_vf_asiko.tar.g dijalankan, file contoh.txt akan diekstrak kembali ke folder kerja. Lalu lanjut soal ke nomor berikutnya, nomor 5, yaitu pemrograman sel dengan input pengguna.
Kembangkan script shell yang meminta input dari pengguna berupa nama dan alamat email, lalu menyimpan informasi tersebut ke dalam file baru. Lalu kita implementasikan soalnya. Seperti biasa, kita membuat file bernama nanotugas5.exa, lalu kita implementasikan menggunakan perintah chmod plus x soal 5.exa, lalu kita mencoba baru menggunakan titik slash soal 5.exa. Ini akan menampilkan, pertama kita akan memasukkan nama dari username kita, yaitu contohnya Agung, lalu kita akan memasukkan email kita, yaitu yang bernama setiagung450@gmail.com, lalu data tersebut telah berhasil disimpan di data.txt. Penjelasan dari file tersebut yaitu informasi yang dimasukkan oleh user tersimpan di file data pusat.txt. Setiap kali script dijalankan lagi, data baru akan ditambahkan di bawahnya. Lanjut soal nomor 6. Lanjut soal nomor 6. Manajemen status proses. Tulis script yang memantau proses-proses yang sedang berjalan di sistem. Script ini harus menampilkan semua proses dalam format hierarkis menggunakan perintah ps3 dan ps. Seperti biasa, kita membuat file bernama nanotugas6.exa, lalu kita mengimplementasikan menggunakan perintah chmod plus x soal 6.exa, lalu kita mencoba menggunakan titik slash soal 6.exa. Lalu tampilannya yaitu, pertama kita akan menampilkan proses sistem dalam bentuk pohon seperti ini. Lalu yang kedua, daftar proses dengan ps akan seperti ini. Dan penjelasannya yaitu, penjelasan kode filenya yaitu menampilkan proses-proses aktif di dalam sistem dengan ps3 terlihat proses secara bertingkat atau hierarki. Lanjut ke soal nomor 7. Kontrol proses. Buatlah script yang menjalankan perintah di latar belakang, memeriksa statusnya, lalu mengembalikan ke latar depan. Gunakan perintah fd, bg, dan jobs untuk mengontrol proses. Seperti biasa kita membuat file bersama dengan tugas 7.exa. Kita mengimplementasikan menggunakan perintah chmod plus x soal 7.exa, lalu kita mencoba menggunakan titik slash soal 7.exa. Dan akan menampilkan menjalankan perintah sleep 30 di background daftar stop, yaitu +1 berjalan sleep 30. Dan di sini perintah di versi saya tidak berhasil. Saya sudah mencobanya, tetapi masih error terus. Di sini tampilannya tidak ada pekerjaan seperti itu. Fungsi dari kode file tersebut yaitu menjalankan proses selama 30 detik di background, bisa dicek dengan menggunakan perintah jobs, bisa dipindah ke foreground dengan fd. Selanjutnya nomor 8. Nomor 8 yaitu penggunaan variabel dalam shell. Kembangkan script yang menggunakan beberapa variabel untuk menyimpan nama pengguna, usia, dan kota. Script ini harus menampilkan pesan dengan informasi tersebut, lalu tunjukkan bagaimana cara memodifikasi salah satu variabel secara dinamis. Seperti biasa, kita membuat file bernama nanotugas8.exa. Kita mengimplementasikan menggunakan chmod plus x soal 8.exa, lalu kita mencoba menggunakan titik slash soal 8.exa. Lalu di sini saya berhasil mengimplementasikan soal tersebut. Hasilnya yaitu, halo, nama saya Agung, usia 19 tahun, dari Kota Magetan. Lalu setelah ulang tahun, usia saya sekarang 20 tahun. Penjelasan dari kode file tersebut yaitu menampilkan isi variabel setelah dimodifikasi, ditampilkan ulang dengan nilai baru. Selanjutnya, lanjut ke nomor 9. Membelokkan output. Tulis script yang membelokkan output dari perintah ps ke dalam sebuah file. Script ini juga harus mendemonstrasikan penggunaan
menggunakan standar error dengan mencoba membuat direktori yang sudah ada dan menyimpan pesan error ke dalam file. Seperti biasa, kita menggunakan file bernama nano tugas tugas 9.isa. Kita mengimplementasikan menggunakan Jamat plus X soal 9.isa, lalu kita mencoba menggunakan perintah titik slash soal 9.isa. Lalu kita hasilnya data proses disimpan di proses txt, jika ada error disimpan di error txt. Lalu penjelasan kodenya itu penjelasan output ps min ef masuk ke file proses.txt jika direktori sudah ada akan menghasilkan error masuk ke file error.log bukan dumping di terminal. Lalu kita lanjut soal ke nomor 10, fungsi sel dan parameter. Buatlah script file yang menerima 3 parameter. Script ini harus memeriksa apakah sebuah direktori ada, dan jika tidak ada, membuatnya. Script juga harus menunjukkan pengguna untuk menentukan direktori dan file yang akan dibuat di dalamnya sebagai argumen. Seperti biasa, kita menggunakan perintah lalu tugas 10.isa. Kita mengimplementasikan menggunakan Jamat plus X soal 10.isa, lalu kita menggunakan titik slash soal 10.isa. Di sini nomor 10 saya tidak berhasil saya jalankan, dan hasilnya yaitu direktori dokumen sudah ada, file catatan teks TSD telah dibuat dengan isi belajar salah script tidak ditemukan, dan ini hasilnya. Tapi perintah tersebut yaitu penjelasannya, jika direktori belum ada, direktori dibuat dalamnya. Jika sudah ada, file dibuat langsung. Penjelasannya yaitu bahwa tugas dibuat jika belum ada, lalu file laporan.txt akan ada di dalamnya. Lalu lanjut soal ke nomor 11. Menggunakan fitur history bash. Ini script yang mengakses perintah-perintah yang telah dijalankan sebelumnya menggunakan fitur history di bash dan menjalankan perintah tersebut. Itu dari history menggunakan nomor indeks perintah. Pertama yang saya lakukan yaitu mengimplementasikan file yang bernama history, dan di sini akan menampilkan semua hasil history perintah yang saya buat di dalam aplikasi Debian ini, dan cara menjalankannya yaitu contohnya pertama kita membuat perintah file menggunakan ls-min-l, lalu kita jalankan history lagi, lalu kita akan membuat file yang akan dijalankan dengan perintah, contohnya perintah, lalu kita akan mengetikkan tombol 71 dan akan menampilkan ls-min-l. Lalu kita mencoba mengetikkan perintah nomor 72, kita akan menampilkan hasil history yang saya buat. Penjelasan dari kode ini yaitu menampilkan data perintah sebelumnya, jalankan perintah tertentu dari history dengan nomor, misalnya 71 untuk menjalankan CD order. Lalu kita lanjut ke nomor 12. 12 yaitu mengubah from cell. Buatlah script yang mengubah from cell ps1 akan menampilkan nama pengguna dan direktori kerja saat ini secara dinamis. Pertama-tama file yang saya buat yaitu lalu tugas 12.isa, lalu kita mengimplementasikan menggunakan perintah Jamat plus X soal 12.isa.
Lalu kita mencoba mengerami hasilnya menggunakan perintah titik slash soal 12 bisa. Fungsinya akan menampilkan hasilnya yaitu from cell sekarang akan menampilkan user host titik dua directories. Yes. Perintah ini penjelasannya yaitu from berubah menampilkan username, hostname, dan directory kerja saat ini. Lalu kita lanjut ke soal 13, pencarian file dengan find dan locate. Buatlah script yang menggunakan perintah find untuk mencari file dengan ekstensi tertentu di seluruh sistem. Kemudian gunakan perintah locate untuk mencari file berdasarkan database yang ada. Pertama yang saya buat yaitu seperti biasa nano 13 nano tugas 13.exa, lalu kita mengimplementasikan menggunakan chmod plus x soal 13.exa, lalu kita mencoba mengurangi menggunakan perintah titik slash soal 13.exa, dan di sini akan menampilkan seluruh file yang ada di sistem. Terus penjelasan dari kode ini yaitu mengambilkan lokasi file sesuai nama atau ekstensi yang dicari. Lanjut soal ke nomor 14, yaitu penggunaan if dan delta. Tulis script yang menghubungkan output dari perintah ls in ke perintah grep untuk mencari file dengan ekstensi .txt dan kemudian menghitung jumlah file yang ditemukan dengan uc-min-l. Pertama yang saya buat seperti biasa, kita membuat file yang bernama nano tugas 14.exa, kita mengimplementasikan menggunakan chmod plus x soal 14.exa, lalu kita mencoba menjalankan perintah tersebut menggunakan perintah titik slash soal 14.exa. Lalu hasilnya yaitu jumlah file .txt directory saat ini berjumlah 13. Dan penjelasan lebih lanjutnya yaitu menunjukkan ada 13 file dengan ekstensi .txt di directory tersebut. Lanjut soal yang terakhir yaitu nomor 15, menggunakan tes kondisi dalam sel. Buatlah script yang meminta input dari pengguna berupa angka dan gunakan perintah tes untuk memeriksa apakah angka tersebut lebih besar dari 10. Jika ya, tampilkan pesan angka lebih besar dari 10. Jika tidak, tampilkan pesan angka kurang dari atau sama dengan 10. Seperti biasa, pertama-tama saya membuat file bernama nano tugas 15.exa, lalu saya ingin mengimplementasikan menggunakan perintah chmod plus x soal 15.exa, lalu kita mencoba menggunakan perintah titik slash soal 15.exa, dan di sini hasilnya yaitu outputannya yaitu kita contohnya mencoba memasukkan nomor angka 12 dan akan menampilkan angka lebih besar dari 10. Lalu kita mencoba memasukkan angka 9 dan angka tersebut kurang dari atau sama dengan 10. Penjelasan lanjutannya yaitu program menentukan kondisi angka yang dimasukkan oleh pengguna. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.